Saya harus memberikan komentar lagi tentang Muawiyah gitu ya. Ini ada tanggapan atau pendapat dari Mas atau Bapak Hari ya tentang Muawiyah itu yang mengatakan bahwa Muawiyah itu berkuasa selama 700 tahun ya dan mencoba membandingkan dengan penyebaran Islam di Indonesia gitu. Ini saya akan mencoba untuk berbagi pengetahuan ya. Mungkin berbeda pendapat saya dengan Mas Heri, nggak apa-apa karena ini memang kita niatkan untuk mengembangkan wacana menambah ilmu begitu. Yang pertama tentang Bani Abbasiyah berkuasa 700 tahun. Ini sepengetahuan saya dari ilmu-ilmu sejarah itu, Muawiyah berkuasa tidak sampai 700 tahun. Yang saya tahu bahwa Muawiyah itu berkuasa mulai tahun 661 sampai 750 ya Masehi gitu. Jadi berkisar 90 atau 91 tahun gitu. Nah, setelah kemudian dia berakhir diserang kalah dengan Bani Abbasiyah, ada salah satu keturunan dari Bani Umayyah yang bernama Abdurrahman Ad-Dakhil itu kemudian menyerang atau menaklukkan Spanyol di Andalusia. Kemudian berdirilah kekhalifan Andalusia itu yang memang secara nasab itu masih keturunan dari Bani Umayyah. Nah, eh, Abdurrahman Ad-Dakhil itu dan keturunannya itu menguasai Spanyol Andalusia sekitar 275 tahun, kira-kira begitu ya kurang lebihnya. Sehingga kalau ditotal Bani Umayyah itu 90 tahun atau 91 tahun dengan 275 itu sekitar 365 tahun atau 366 tahun gitu. Ini usia Bani Umayyah gitu ya. Itu yang pertama. Ini pendapat saya Mas, mungkin saya berbeda dengan panjenengan. Saya belum pernah menemukan referensi kalau Bani Umayyah itu berkuasa selama 700 tahun. Tuh. Yang pertama. Yang kedua, kemudian Mas Hari mencoba untuk membandingkan, menceritakan dengan kasus penyebaran Islam di Indonesia. Dalam waktu yang tidak begitu lama sudah bisa mengislamkan Nusantara begitu. Nah, di dalam sejarah Islam datang ke Indonesia itu minimal ada 3 teori ya. Yang pertama teori Mekah yang mengatakan bahwa Islam itu dibawa oleh para pedagang dan pebisnis dari Mekah ya berkisar abad ke-7 begitu. Kemudian yang kedua teori Persia atau Iran sekarang gitu ya. Juga dikatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu dibawa oleh para pedagang, para pebisnis ya, konglomerat dari Persia atau Iran. Ya sekitar abad ke-11. Kemudian yang ketiga, teori Gujarat ya. Bahwa dalam teori itu dikatakan Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang saudagar dari India atau dari Gujarat gitu. Nah, semua sejarah baik teori Mekah, teori Persia maupun teori Gujarat India itu yang disebut secara tekstual itu adalah para pedagang ya, para pengusaha, para saudagar gitu. Tidak menyebut tentang bahwa apakah para pedagang dari Mekah, dari Persia, dari India itu apakah memang benar-benar dzurriyyah Rasul apa tidak, itu saya belum pernah membaca. Tapi yang pasti dibawa oleh para pedagang dan tidak menyebut secara eksplisit bahwa pedagang itu adalah dzurriyyah Rasul. Gitu. Mungkin itu pendapat dari saya. Kalau berbeda ya saya anggap yang wajar, mungkin referensinya berbeda. Itu yang saya sampaikan Mas Heri. Terima kasih atas masukannya, semoga bermanfaat. Matur nuwun.